Sejak putus hubungan beberapa waktu lalu antara Rahel Maryam dengan mantan kekasihnya Paul Gunawan, tidak ada lagi jalinan hubungan khusus selain tali pertemanan saja. Apalagi kini keduanya telah sama-sama memiliki pasangan pengganti. Kalau Paul Gunawan yang akrab dipanggil Gun Gun menjalin hubungan asmara dengan bintang sinetron bernama Friska, sedangkan Rahel Maryam belakangan begitu mesra di samping seorang pria bernama Ebes. Kabar terakhir yang terdengar, Rahel dan Ebes yang baru... Pada segmen flashback berikut ini akan kami suguhkan sebuah kisah perjalanan karir dari Farhan. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Farhan untuk menjadi seorang presenter kondang seperti sekarang. Bungsu dari 6 bersaudara lulusan Fakultas Ekonomi Unpad ini mengalami puncak karirnya pada saat menjadi penyiar radio. Bersama rekan siarannya Indi Barens, Farhan berhasil memecahkan rekor muri, yaitu mengudara selama 32 jam non-stop. Oke pemirsa, mari kita saksikan bersama penuturan Farhan selengkapnya. Dia datang bagai terangnya bintang yang benderang. Dia datang membuat kita terpana saat memandang dia dengan sejuta talenta di dalam dada. Dan kita pun terpana oleh indahnya pesona suara. Kalau melihat penampilan dan cara bicaranya sekarang, mungkin tak terbayang di benak Anda jika Farhan di masa kecilnya adalah seorang anak yang tidak banyak gaul dan juga tidak banyak bicara. Soalnya, sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara, Farhan kecil mendapat proteksi lumayan ketat dari kedua orang tuanya hingga ia tumbuh menjadi anak rumahan yang cenderung tertib. Masa kecil saya sih, masa kecil anak yang anak paling kecil di rumah. Dan agak lumayan di overprotect sama orang tua ya. Karena lebih banyak di rumah, jadi saya lebih senang baca buku, baca majalah. Semua jenis majalah saya baca, semua jenis buku saya baca. Termasuk juga acara TV, dengerin radio. Berkat kebiasaan membaca dan mengikuti acara-acara di media elektronik itu, Farhan kemudian saat SMP memiliki bekal untuk aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Mulai saat itu ia kerap dituntut untuk mampu berbicara dan presentasi di depan teman-temannya. Kayaknya di situ kali dasar-dasar saya kenapa saya menjadi senang ngomong depan orang gitu ya. Nah, berpresentasi, memandu sebuah acara gitu. Bersama teman-teman di sekolahnya itulah Farhan mulai mengenal dan sering tampil dalam drama musikal yang berbau parodi. Nah begitu saya SMA masuk ke Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi, ketemu dengan teman-teman yang mungkin sekarang banyak dikenal juga oleh pemirsa ya. Di antaranya ada Nico Siahaan, Roni Waluya, Daan Arya, Adipura, bahkan Adipura teman dari SMA gitu. Bersama teman-temannya itulah kemudian Farhan selain menjadi penyiar radio, juga bergabung dengan kelompok parodi Padiangan. Saat masuk Padiangan itu kita ini seangkatan ya, saya, Nico, teman-teman SPT, seangkatan dengan Tika Pangabean, Ujo, Yosi, ya anak-anak Project Pop lah itu semua seangkatan. Tapi tak lama Farhan bergabung dengan Padiangan. Karena pada awal tahun 95, ia memisahkan diri dan membentuk kelompok spesial pakai telur yang secara rutin mengisi acara di salah satu stasiun televisi swasta. Sejak saat itu, sosok Farhan makin akrab di benak pemirsa layar kaca. Penampilan awalnya kala itu belum begitu banyak menarik perhatian. Sebagai pemula, Farhan masih mencari ciri. Waktu itu saya memang sedang mencari-cari. Farhan itu pembawa acara seperti apa sih? Saya merasa tidak punya karakter, saya merasa tidak punya kepribadian waktu itu. Nah, sampai suatu hari Bapak Apollo K. Arelano selaku manajer produksi di RCTI bertanya sama saya tahun 96 bulan Mei. Dia nanya, Han, kalau kamu diberi pilihan untuk menjadi pembawa pemandu acara pertandingan sepak bola Piala Eropa tahun 96 di London, atau kamu menjadi pembawa acara adaptasi dari luar negeri yang namanya Trikamera, dikerjain di Australia. Sepulang dari Australia, ilmu Farhan di bidang pertelevisian dan panggung hiburan berkembang pesat. Tapi semua itu tidak langsung mampu mendongkrak karirnya, baik sebagai pembawa acara hiburan di televisi maupun radio. Di saat karirnya belum begitu cemerlang, pada tahun 98 Farhan memutuskan untuk segera menikahi Aya Aryati. Dia sempat gak mau, dia bilang gue gak mau pacaran sama artis.
Gue punya beberapa temen gue artis dan gue ngeliat hidup mereka nggak enak sama sekali gitu. Hampir putus. Sampai tahun 97, Desember tahun 97, waktu setelah kita hampir 2 tahun pacaran, saya bilang ini, sekarang gini deh, kalau emang mau putus banget deh, saya akan memberikan tawaran terakhir. Bulan puasa tahun 97 itu, saya akan melamar kamu jadi istri saya. Kalau kamu mau, kita akan kawin. Kalau kamu nggak mau, baru kita putus. Waktu seminggu, nggak usah ketemu dulu. Sampai satu hari dia nelfon, besok lo ada acara nggak? Nggak ada. Kalau gitu orang tua gue nunggu. Gitu. Setahun setelah pernikahan, Farhan banyak mengalami cobaan. Putra pertama Farhan dan Aya yang diberi nama Muhammad Rizky Khalid memang lahir dalam keadaan kurang menguntungkan. Karena paru-paru sebelah kirinya tidak berkembang. Jadi kena radang paru-paru. Jadi mesti dioperasi 2 kali yang mengembalikan paru-parunya supaya berkembang pada usia 1 bulan. Kemudian kakinya itu somehow tulang kakinya kena infeksi. Karena dari tubuhan radang paru-paru itu jatuhnya kan ke peredaran darah. Jatuhnya tulangnya mesti dioperasi juga. Kemudian pada usia 18 bulan Rizky ini dideteksi memiliki gejala autisme. Pada usia 3 tahun divonis dia autis. Baru ketika memasuki milenium baru, karir Farhan sebagai pembawa acara mulai menanjak. Berbagai penghargaan berhasil ia raih. Selain mampu menyabet Piala Panasonic Award sebagai pembawa acara televisi, bersama Indy Barens pada tahun 2001, Farhan juga mampu mencatatkan dirinya sebagai pemecah rekor siaran radio terlama di Indonesia. Di tahun ini pula ia dikaruniai anak kedua yang diberi nama Muhammad Bisma Wibisana. Kini hidup Farhan relatif mapan. Karir dan rumah tangga berjalan seiring harapan. Sebagai selebritis, Farhan adalah satu dari sedikit orang yang mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Jauh dari gosip yang kurang sedap. Sampai sekarang, walaupun saya tidak menyebut keluarga saya sebagai keluarga yang sempurna, jauh lah dari sempurna. Saya juga bukan seorang suami yang baik dan saya belum menjadi seorang ayah yang baik. Demikian juga istri saya, dia bukan seorang istri yang sempurna dan juga belum menjadi ibu yang baik. Gitu kan? Tapi kita sama-sama belajar untuk menuju ke sana. Satu hari nanti insya Allah mungkin kita bisa menyaingi orang tua kita yang sudah nikah 50 tahun, 40 tahun. Mereka bisa bertahan, masa kita enggak sih? Itu aja. Sejak putus hubungan beberapa waktu lalu antara Rahel Maryam dengan mantan kekasihnya Paul Gunawan, tidak ada lagi jalinan hubungan khusus selain tali pertemanan saja. Apalagi kini keduanya telah sama-sama memiliki pasangan pengganti. Kalau Paul Gunawan yang akrab dipanggil Gun-Gun menjalin hubungan asmara dengan bintang sinetron bernama Friska, sedangkan Rahel Maryam belakangan begitu mesra di samping seorang pria bernama Ebes. Kabar terakhir yang terdengar, Rahel dan Ebes yang baru berpacaran selama beberapa bulan malah berencana naik pelaminan pada tanggal 4 Juli nanti. Kabarnya proses lamaran telah dilakukan pada pagi tadi di kediaman Rahel Maryam di Kota Kembang, Bandung. Meski tidak tahu menau, Paul Gunawan yang mantan orang terdekat Rahel selama bertahun-tahun mengaku ikut bahagia mendengar kabar rencana pernikahan Rahel dan Ebes. Ya, baru dengar dari Anda malah. Iya ya, saya juga agak heran ya mungkin, tapi memang dari dulu mungkin dia memang lebih siap kali ya. Buat Paul Gunawan, rencana pernikahan Rahel dan Ebes terdengar cukup mendadak. Tapi ia mengaku senang dan berharap pernikahan ini akan berjalan lancar dan langgeng. Ya, selamat deh, selamat sama Rahel. Jadi semoga bahagia, semoga langgeng terus gitu. Seperti Paul Gunawan, Dian Sastrowardoyo, teman dekat Rahel Maryam, mengaku terkejut mendengar kabar rencana pernikahan Rahel dan Ebes yang terkesan begitu mendadak. Sumpah aku nggak tahu. Nah, itu komentarnya gimana, Say? Bohong. Bohong apa gosip sih? Bener. Kalau sampai beneran, gue nggak tahu loh. Rahel kenapa nggak bilang sama gue sih? Bohong kali, gosip kali ya? Gosip kali, gue nggak tahu. Ini beneran gosip apa beneran sih? Beneran. Asli. Kok dia lamaran sih hari gini? Kan baru jadi. Meski hubungannya dengan Rahel sangat dekat, ia mengaku tak pernah mendengar langsung dari Rahel mengenai rencananya untuk mengakhiri masa pacaran dengan Ebes yang terbilang cukup singkat itu. Aduh Rahel. Ya Allah. Sumpah kalau lo emang bahagia dan seneng ya, gue ikut seneng buat lo.
Awas ya lo kalau kagak undang gue, gila lo. Intinya pesennya itu aja, tapi gue ikut bahagia. Kalau lo butuh bantuan apa-apa, I'm here for you. Oh ya, jangan lupa karirnya mesti diterusin gitu. Mungkin jangan ditinggalin karena potensinya banyak gitu ya.